Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, kemarin masih ada yang melihat video saya yang lama, yaitu menanyakan tentang lantai 2 menggunakan dak hebel, dak bata ringan, jadi bukan dak cor, dak konvensional. Kalau melihat history daripada channel saya, ini ada belajar membuat rumah ya teman-teman. Artinya saya hanya berbagi yang saya lakukan, saya bagikan pada Anda semua. Tentunya ada pilihan kalau kita membuat rumah lantai 2 dengan dana terbatas ya. Bisa menggunakan dak dengan bata ringan atau hebel. Seperti rumah ini, rumah anak saya ini saya buat 4 tahun yang lalu. Ini full menggunakan dak hebel, dak bata ringan. Bagi teman-teman subscriber saya yang masih muda, tentunya sebelum Anda membuat rumah harus belajar membuat rumah dulu, biar tidak terjadi banyak kesalahan, kemudian tidak terjadi over budget. Jadi budgetnya kalau bisa dihemat, kenapa harus mahal-mahal ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sudah 4 tahun, perlu saya jawab, tapi biar jelas mungkin ini saya jelaskan tentang dak hebel itu seperti apa gitu ya, sekilas saja ya, sekilas saja. Ini gambar kerangka dak hebel teman-teman dan sahabat. Jadi sebelum saya bercerita, perlu saya sampaikan bahwa keuntungan dari dak hebel itu satu, struktur bangunan tidak usah terlalu kokoh ya, karena dak hebel ini bebannya lebih ringan. Yang kedua, pengerjaannya cepat, kemudian tidak ribet. Berbeda dengan kalau membuat dak konvensional harus pasang cagak-cagak, kemudian pasir, apalagi di sebuah perumahan itu sangat mengganggu tetangga. Belum kalau ngecor itu satu hari itu membuat bising tetangga. Kemudian perlu tenaga banyak dan pengerjaannya cukup lama. Kalau dak hebel ini cukup orang 2 saja bisa, gambarnya seperti ini. Dan estimasi budget yang diperlukan kalau dak hebel ini bisa hemat sampai 50%, paling tidak 40%. Jadi kalau tukangnya pinter, cepat, pengalaman, bisa lebih hemat daripada 50%. Misalnya ukuran rumah tipe 36 dibuat full. 36 itu kalau dak konvensional yang terakhir ini minimal kalau diborongkan 1 meter 1 juta, berarti kalau 36 meter persegi butuh dana sekitar 36 juta untuk daknya saja. Tetapi kalau dak hebel bisa 18 juta sampai 20 juta, berarti ada hemat sekitar ya 16 jutaan seperti itu ya. Jadi biar punya gambaran, itu sudah saya lakukan. Jadi itu sudah lakukan orang mung jare. Jadi saya itu kalau membuat konten itu walaupun tidak ketemu orangnya, tapi saya berusaha real ya. Bukan hanya sekedar apa ya namanya, sekedar seremonial ya. Wah, nah, seperti ini ya. Jadi itu teman-teman, coba kita dekatkan. Kalau yang sudah tukang bangunan nanti dibantu ya teman-teman ya. Jadi ada hal yang harus dibeli ya. Ini kita dekatkan ya. Yang pertama yang nampak garis-garis itu adalah besi siku yang digabungkan, kemudian dilas ya. Jadi menggunakan jasa tukang las. Itu besi siku ukuran 4x4 biar kuat, yang SNI teman-teman. Dulu 4 tahun yang lalu tuh harganya hanya Rp75.000, panjangnya 6 meter. Kalau sekarang sekitar 115 sampai 120.000 ya. Kemudian blandarnya itu adalah besi kanal U ya, UNP ya. Dulu harganya sekitar Rp350.000, sekarang sekitar Rp500.000 satunya. Jadi ini jaraknya 20
cm. Kemudian itu ditelusupi bata seperti itu, bata ringan ya. Itu setelah dilas semua, kemudian lasnya dicat biar nanti tidak kerosi, tidak karatan. Kemudian dimasukkan. Jadi yang las satu, yang dilusupkan satu sudah selesai. Jadi kita tidak ribet ngapain orang banyak kalau itu menggunakan tenaga harian ya. Seperti itu teman-teman. Jadi dulu yang siku itu yang digabung, yang garis-garis itu dulu harganya 75.000, sekarang sekitar paling mahal 120.000, 4 kali 4. Kemudian belandarnya itu penyangganya itu jaraknya antara 1 meter atau hanya 80 cm ya. Itu kanal U atau UNP, harganya sekarang 500.000 ya, 500.000. Kemudian batanya ringan itu belikan yang standar, yaitu yang Citicon yang paling terkenal ya. Citicon itu 1 kubik sekitar 750.000 rupiah. Oke, kalau itu sudah dipasang, ditoto, kemudian di nut, sudah selesai. Nggak usah diberi semen, nggak usah dipelur dulu, nanti terlalu banyak biaya. Waktu mau keramik saja, kemudian di keramik atau di menggunakan granit ya, seperti itu. Kemudian gambaran sebentar, ada yang menanyakan, saya sudah agak lupa teman-teman, sudah lama sekali ini ya. Saya gini, jadi misalnya tipe 36, biar mudah menghitungnya ya. Kalau kebetulan besinya kan panjangnya ukurannya 6, baik UNP kanal U nya, belandarnya maupun besi sikunya kan 6 panjangnya ya. Coba kita hitung teman-teman ya, hitung gambaran kasar saja. Jadi yang bertanya nanti tahu pilih yang mana. Ini saya hanya pengalaman saya loh, tidak menyarankan ya. Tetapi rumah anak saya itu sampai sekarang tidak ada masalah untuk studio, banyak orang masuk kalau pas banyak yang pengen menggunakan jasa studio ya. Ini gambaran bahan saja teman-teman ya. Jadi saya sarankan kalau memang ingin seperti ini, ingin hemat tetapi juga barangnya harus SNI, kemudian bata ringannya juga pabrikan, bukan yang home industri. Dak bata ringan 6 kali 6, 36 meter persegi. Misalnya ini rumah tipe 36 meter persegi dibuat full. Besi UNP 10 ya, 7 buah ya, karena jaraknya nanti antara belandar ke belandar itu sekitar 80 cm. Kali 500.000 adalah 3.500.000 rupiah. Kemudian besi siku 4 kali 4 butuhnya 60 buah, yaitu ini 120.000 ini ya, keliru ya, berarti 7.200.000 rupiah. Kemudian bata ringan 7 kubik, sebenarnya hanya 3,6 kubik ya, kali 700.000 adalah 4.900.000, jumlahnya adalah 15.700.000. Nah, kalau mungkin ditambah tenaga kerja untuk semen, kemudian untuk beli las sekitar 5 jutaan ya, 20 juta sampai 21 juta saya kira sudah jadi. Kita sudah punya dak ukuran 36 meter persegi. Kemudian mengenai harga ini tiap kabupaten kota berbeda teman-teman ya, ada yang di bawahnya itu, ada yang di atasnya itu. Karena ini video ini saya buat sudah lama sekali, tapi saya berusaha menjawab. Oke, akhirnya dengan dana sekitar 20 juta lah, sudah punya dak rumah lantai 2 dengan lebar 36 meter persegi. Kalau menggunakan dak konvensional ya tentunya punya kelebihan masing-masing ya. Tentunya mungkin harganya sekarang lebih. Kalau dulu mungkin 1 meter persegi itu 1 juta, mungkin sekarang lebih. Berarti masih ada sisa banyak ya. Ya, itu kalau dak konvensional dulu saja sekitar 36 juta, berarti itu ada 14 jutaan
14 jutaan bisa untuk menyaplai, membuat hal-hal lain kalau kita memang dana terbatas. Tapi kalau dananya banyak pun tidak salah penggunaan ini, karena kalau bisa hemat kenapa harus mahal, dan kalau itu Anda meyakini bahwa ini kuat. Rumah saya itu sudah 4 tahun tidak ada masalah ya, baik di jeding pun tidak ada masalah. Kemudian informasi-informasi yang sudah 10 tahun juga tidak ada masalah. Oke, seperti itu teman-teman. Teman-teman dikala saya menjawab segera karena ada pertanyaan, ternyata kebetulan saya datang ke rumah anak saya kosong ya, orang yang sama kerja ya, seperti ini kusennya misalnya, kenapa dibuat semacam gaya klasik ya, karena saya memandang bahwa gaya kusen minimalis yang hanya kotak kemudian kaca itu suatu saat akan tidak musim ya. Jadi tren rumah itu seperti trennya baju pakaian, masa berganti masa ya. Ini saya buat, jadi apa ya, ini rumah minimalis jendelanya klasik ya. Nah, seperti itu. Di dapurnya saya beri kaca di atasnya, akhirnya kalau ditutup tetap masih terang untuk masak ya. Nah, kemudian kita lihat atasnya ya. Nah ini belum dicat loh teman-teman, baru dipelamir saja ya. Belum dipelamir ini, bahkan jadi waktu dipelamir sudah ya. Nah ini seperti ini, mestinya besinya itu kelihatan dari bawah. Ternyata ini dipelamir saja menurut saya sudah cukup ya, karena ya memang budget terbatas sudah cukup. Kalau kita plafon itu, kalau ini 80 meter persegi rumah ini yang di lantai 2, 80 meter persegi kali 250.000 paling murah itu ada sekitar 16 tambah 2 kali ada sekitar 20 juta ya, sekitar 20 juta, tapi hanya dipelamir dirapikan hanya habis 3 juta rupiah ya. Akhirnya walaupun tidak bagus amat, rumah ini akhirnya bisa selesai ya, bisa selesai. Jadi membuat rumah itu kalau bisa selesai ya. Kalau kita terlalu berekspektasi tinggi kemudian dana kita tidak cukup ya, akhirnya tertunda bertahun-tahun nggak pernah selesai. Jadi kalau membuat rumah itu estimasi kekuatan dana sampai berapa tahun itu kuatnya berapa, itu saja yang dilaksanakan, segera dieksekusi, rumah segera dinikmati. Kalau memang suatu saat punya lebih ya membuat rumah lagi ya. Kemudian ini teman-teman, seperti contoh ini salah ya, seperti railing balkon ini sebaiknya yang mendatar itu dihindari. Ini yang mendatar, yang bagus itu yang atas bawah, melintang pun datar itu. Karena ini cenderung kalau anak kecil akan memanjat ya. Yaitu namanya kita membuat kegiatan pasti tidak akan sempurna. Itu salah jadi loh kok seperti ini ya. Tetapi itu menggunakan besi yang ada yang besar, ada yang kecil, sehingga hemat ya. Itu menjadi hemat seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau balkon kemudian di void itu ya semacam balkon tapi di dalam rumah itu yang ke atas ke bawah ya, yang vertikal ke horizontal kalau lihat ya, seperti ini. Itu pagernya cukup sederhana ini ya, akhirnya bisa jadi ya. Kemudian keuntungan menggunakan pagar yang transparan ini dengan pagar yang tertutup, semua masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau terbuka seperti ini kegiatannya transparan, terlihat oleh orang ya. Jadi ini memang menunjukkan karakter yang punya rumah. Orangnya terbuka biasanya transparan begini. Kemudian ada lagi yang tertutup. Yang tertutup itu bagus, ada privasi, kegiatan di dalam rumah tidak nampak ya. Tetapi ada kerugian jikalau ada pas rumah kosong seperti ini. Rumah kosong ada yang masuk ke sana tidak bisa terdeteksi ya, misalnya ada orang yang mau mencuri
barang-barang yang dikumpulkan ini tetangga tidak bisa mendeteksi kalau pagernya tertutup begini. Tapi kelebihannya mungkin privasi, semua segala kegiatan tidak bisa dilihat oleh orang. Masing-masing termasuk itu pilihan ya, pilihan yang tertutup atau terbuka. Kalau terbuka segala aktivitas, misalnya orang masuk, tuh itu kok bukan keluarga siapa, seperti itu. Inilah teman-teman ya yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ya. Sekali lagi ini hanya selingan, kemudian ini hanya karena ada subscriber saya yang bertanya, saya berusaha menjawab. Namun ini hanya berbagi saja. Saya tidak menyarankan Anda untuk berbuat seperti yang saya lakukan, tetapi kalau itu menjadi pilihan Anda meyakini, monggo saja. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.